2, 3. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, kembali lagi bertemu Bapak. Nah, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bapak. Sehat walafiat. Sehat, Ya, Bapak. semoga Sehat semuanya banget. sehat ya. Sebelum ini, apakah anak-anak sudah mengisi Google Form untuk kehadirannya? Sudah. Ya, Suara Bapak kecil Sudah, ya? Pak. Sudah banget, keras Pak. kok, Pak. Ya, selanjutnya kita sebelum mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Yuda. Upin, Pak, Upin. Oh, Upin, Yuda. silakan Yuda. Upin memimpin doa. baik teman-teman. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana? Apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bapak. Macet. Nanti. Indonesia tanah airku. Tanah air. Tanah airku. Tanah Tuhan. Merdeka, merdeka. Darah. Hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Nah, selanjutnya Indonesia. kita lanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Proklamasi. Lihat proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Nah, anak-anak, Rakyat adil makmur. nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita sudah masuk ke tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran 1. Nah, adapun yang akan kita tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini, yaitu yang pertama dari muatan bahasa Indonesia, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, berupa cerita, dongeng, dan sebagainya. Selanjutnya nanti anak-anak dapat mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh pasan. Nah, selanjutnya pada muatan IPA nanti anak-anak dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan anak-anak. Selanjutnya, nanti anak-anak dapat melakukan suatu kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan anak-anak. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, jenis-jenis pekerjaan, yang kedua, dampak penggunaan teknologi pada sumber daya alam, yang ketiga, menganalisis teks. Nah, sekarang Bapak akan memutarkan video pembelajaran mengenai jenis-jenis pekerjaan.
Nah, tadi kan anak-anak sudah menonton video yang anak-anak simak. Nah, untuk selengkapnya, apabila anak-anak ingin menonton video tersebut kembali, silahkan nanti cek di grup ya. Nah, kira-kira Nggih, Pak. Pekerjaan apa saja yang ada di sekitar anak-anak yang anak-anak ketahui? Guru. Guru, ya, Guru. betul, Polisi. guru. Apalagi PNS. PNS, Petani. petani, ya, Pedagang. Polisi. Dagang. pedagang, Dokter. Pencuri. Nelayan. Pencuri. Anggota dewan. ya, betul semuanya. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tadi kan sudah disebutkan di video tersebut bahwa ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama ada yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan produk yang bisa digunakan oleh orang lain. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, ini kakek mau tanya lagi ternyata anak-anak. Kira-kira sekarang, tadi kan sudah dikelompokkan menjadi berapa jenis, bahwa pekerjaan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan produk. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan pekerjaan yang menghasilkan barang? Saya, Pak. Ya, silahkan coba sebutkan. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan seperti petani dan nelayan, Pak. Ya, bagus. Petani dan nelayan. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Yo, Arsita, silahkan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, dokter. Kayak gitu, Pak. Ya, bagus. Nah, tadi ada pekerjaan yang menghasilkan barang seperti nelayan ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah bisa mengkategorikan pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, nelayan kan menghasilkan barang. Nelayan itu menangkap ikan menggunakan suatu teknologi. Nah, teknologi yang digunakan nelayan itu ada dua jenis, yaitu secara tradisional dan secara modern. Nah, cara nelayan menangkap ikan secara tradisional seperti menggunakan kapal yang kecil, menggunakan pancing, dan menggunakan jaring. Nah, selanjutnya, cara nelayan menangkap ikan secara modern yaitu yang pertama, menggunakan kapal besar. Yang kedua, menggunakan pukat harimau. Dan yang ketiga, menggunakan bom. Wah, kira-kira apabila nelayan menggunakan bom dalam menangkap ikan, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi anak-anak? Apakah ekosistem laut itu bisa rusak? Bisa. Pak. Bisa. Karena terumbu karang untuk tempat ikan-ikan kecil bersembunyi akan rusak. Ya, bagus. Seperti itu jadi ya. Nah, selanjutnya ini Bapak mempunyai video pembelajaran mengenai
cara nelayan menangkap jenis mohon maaf ya. Jadi ini Bapak memiliki video pembelajaran mengenai cara nelayan dalam menangkap ikan. Nah, silahkan disimak ya. Ya, Bapak. Nah, tadi kan sudah Bapak sebutkan ada nelayan tradisional dan nelayan nelayan apa? Modern. Ya. Modern. Modern. Baik anak-anak, apakah sudah mencermati video tadi?
Sudah, Pak. Baik. Sudah. Selanjutnya Sudah, Bapak Pak. akan membagikan sebuah LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan nanti anak-anak mengikuti petunjuk dari LKPD ini ya. Dia, Bapak. Bapak. Nah, mulai Bapak akan memberitahu sedikit tentang LKPD ini. Nah, yang halaman pertama ini ada cover. Nah, nanti silakan anak-anak sebelumnya membentuk kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 5 orang. Selanjutnya, nanti tolong dicermati penggunaan LKPD ini agar nanti anak-anak dapat mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Selanjutnya, silahkan nanti anak-anak baca tujuan kegiatan dari pengerjaan LKPD ini. Nah, bisa diperhatikan anak-anak di kegiatan 1, anak-anak nanti terlebih dahulu silahkan baca dulu cerita yang disediakan pada LKPD ini. Setelah itu baru anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara berkelompok. Nah, selanjutnya di kegiatan ya, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana anak-anak? Tidak. Tidak. Nah, selanjutnya di kegiatan kedua. Tidak. Di kegiatan kedua, silahkan anak-anak nanti menonton video yang linknya sudah Bapak cantumkan ini. Nah, setelah anak-anak menonton video, barulah nanti anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, ini kan ada nomor 3, ada ini namanya diagram Venn. Nanti silahkan anak-anak menuliskan persamaan dan perbedaan nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn tersebut. Ya. Nah, nanti silahkan nanti anak-anak menuliskan perbedaan antara nelayan tradisional dan modern di sini ya, di luar ini. Selanjutnya, anak-anak menulis persamaannya di dalam ini. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya di kegiatan 3. Nanti anak-anak silahkan memperhatikan gambar ini terlebih dahulu. Setelah anak-anak memperhatikan gambar ini, selanjutnya barulah anak-anak mengerjakan tugas di bawahnya. Yang misalnya, di sini kan ada jenis kegiatan ekonomi, kolom ini. Selanjutnya jenis barang jual belikan. Misalnya anak-anak mengamati jenis pekerjaan petani. Seperti itu. Misalnya kegiatan ekonomi ya. Misalnya pedagang bakso. Jenis barang yang diperjualbelikan apa? Bakso berupa makanan. Seperti itu misalnya ya. Selanjutnya, jenis pekerjaan. Nah, misalnya petani bawang. Nah, hasil dari pekerjaan dari petani bawang itu apa? Nggak mungkin kan sapi, pasti bawang. Bapaknya lucu deh. Bener, Pak. Lucu kali Bapak. Oke, sampai sana ada yang ingin ditanyakan? Ya, Enggak, Pak. Saya tidak. Oke. Batas pengerjaannya berapa jam, Bapak? Nah, nanti silahkan anak-anak mengerjakannya secara berkelompok. Nanti jam 1 siang, untuk batas waktunya itu sampai jam 1 siang ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, silahkan rapikan kembali alat-alat yang anak-anak gunakan dalam mengerjakan tugas tersebut. Bisa dipahami? Paham, Pak. Terus saya mau nanya, Pak, sistem cari kelompoknya itu gimana ya, Bapak? Ya, nanti di Google, silahkan nanti lihat di WA Group ya.
Nanti Bapak akan bagikan kelompoknya. Oke? Baik, Bapak. Nah, silahkan anak-anak meninggalkan ruangan meeting ini. Terima kasih. Ya, Pak, saya nggak mau kelompok. Nah, selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Bagaimana? Apakah sudah semuanya join di ini di Oh, saya udah, Pak. Di Nggak Zoom tahu ini? yang lain. Kalau saya Udah. sudah, saya nggak ngurus teman. Oke. Nah, selanjutnya, mari kita sekarang membahas LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Langsung di kegiatan 2 ya. Ya, Bapak. Nah, yang pertama, siapa yang mau menjawab ini? Pertanyaannya, apa yang digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, Bapak. Ya, Pak. Ya, silahkan Gita tadi mengangkat tangan pertama. Nomor 1, apa yang digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya, perahu kecil, pancing ulur, panah, tombak, dan jebak. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kepada Gita, teman-teman anak. Nah, kira-kira anak-anak ada yang memiliki jawaban lain selain yang seperti yang disebutkan oleh Gita? Jaring lagi satu, Pak. Jaring. Jaring. Ya, jaring yang kecil ya. Bukan jaring pukat harimau. Ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Setrum. Soal yang nomor 2. Siapa yang mau jawab? Apa yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan? Ya, Parmini, silahkan. Saya, Pak. Ya, nomor 2, silahkan Parmini. Silahkan. Nasibnya, Pak. Saya, Bagaimana? Pak. Saya. Ya, Pak. Ya, Yuda nomor 2, silahkan. Baik, jadi yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan adalah peralatan modern seperti kapal besar yang canggih, pancing, dan jaring yang besar. Itu, Pak. Ya, selain itu, apakah ada yang ada yang lain memiliki pendapat lain dari Yuda? Atau mungkin bisa Ada, Pak. Saya. ya, silahkan. Menggunakan bom, Pak. Oh iya, itu memang cara yang modern akan tetapi sangat dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak ekosistem laut. Nah, Baik, Pak. baik. Terima kasih Yuda dan Parmini karena sudah menanggapi. Nah, selanjutnya nomor 3, siapa yang mau menjawab? Saya tidak. Parmi Ya, Yuda, ini, Pak. silakan. Yuda lagi. Baik. Persamaan dan perbedaan antara nelayan modern dan tradisional yaitu Perbedaannya, yang pertama, persamaannya ya sama-sama persamaannya. menangkap ikan menggunakan pancing. Ya, Perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan alat tradisional seperti perahu kecil, pancing, panah, tombak, dan jebak. Sedangkan nelayan modern menggunakan peralatan modern seperti kapal besar yang canggih, pancing, jaring yang besar. Kemudian, nelayan tradisional menangkap ikan seperlunya, sedangkan nelayan modern menangkap ikan sepuasnya. ya, betul sekali. Nah, jadi nelayan tradisional itu menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan nelayan yang modern itu menangkap ikan untuk keperluan bisnis, seperti ekonomi.
Nah, beri tepuk tangan kepada Yuda karena sudah bisa menjawab. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Siapa yang mau menjawabnya? Menurutmu, siapakah apa yang terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Siapa yang mau menjawab? Oh, Gita, silahkan. Bisa. Menurutmu apa yang terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Yaitu dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan lain-lain. Ya. Laut jadi macet kayak jalanan sekarang. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Apakah ada yang memiliki jawaban lain, anak-anak? Sama semua. Sama. Semua Pak, percis sama. Dita nyontek dia. Oh, nyontek ya? Saya beda, Pak. Saya beda. Terus Ini copingnya, tahu. Pak. Ya, jadi apabila nanti nelayan ini menggunakan perahu yang besar dan perlengkapan yang modern dalam menangkap ikan, jadi akan tentunya dapat merusak ekosistem di laut. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang siapa yang bisa... Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, jenis pekerjaan itu ada dua. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, nelayan juga ada dua jenis. Ada nelayan yang menggunakan teknologi modern dalam menangkap ikan dan menggunakan teknologi yang tradisional dalam menangkap ikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Yuda, Jarjit. Ya, silahkan. Ayo, Ya, Arsita. Ayo. Silahkan, Arsita. Ayo. Ya, Pak. Ya, Arsita, silahkan. Berdoa mulai. Apaan sih? Berdoa selesai. Kok nggak isi awal? terharu. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silahkan kita menyanyi sorak-sorak bergembira. Ayo. Saya suka. 1, 2, 3. Jarjit ngapain, Jarjit? Sorak-sorak bergembira. Bergembira semua. Semua. Udah bebas.